Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang terhormat Bapak Fauzan Fuadi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya Leoni Andara dari semester 5 program studi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yaitu bab 2 membahas tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai latar belakang. Di era dunia perekonomian yang semakin banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya semakin maju dan kompetitif, maka tentunya mengharuskan suatu perusahaan itu harus lebih peka dalam meningkatkan atau mengembangkan kualitas bisnis yang dimiliki termasuk kinerja keuangan perusahaannya. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan ini berisikan berbagai keterangan tentang prestasi suatu entitas yang dijadikan hal yang mendasar guna mengambil suatu keputusan bagi para investor. Kinerja keuangan itu dapat diukur dengan berbagai rasio seperti rasio solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tentunya itu tidak mudah dilakukan. Cara yang tepat dilakukan untuk mempermudah hal tersebut adalah dengan praktik Good Corporate Governance. Praktik tersebut merupakan suatu mekanisme pengelolaan terhadap suatu perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan tentunya kewajaran. Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan BUMN itu harus mengimplementasikan Good Corporate Governance yang tentunya itu untuk meningkatkan tujuan internal maupun eksternal perusahaan untuk bersaing di pasar global. Karena perusahaan BUMN itu memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, lamanya penerapan GCG tersebut oleh suatu entitas itu bisa membuat kondisi keuangannya itu tentunya itu semakin memburuk. Seperti terjadinya kasus tindakan kejahatan penggelapan, korupsi, ataupun tindak kejahatan lainnya yang berakibat merugikan perusahaan. Nah, isu yang berkenaan dengan GCG di Indonesia itu sudah muncul sejak krisis tahun 1988 yang berkepanjangan, yaitu kurangnya tingkat transparansi, rendahnya tata kelola perusahaan, lalu hubungan investor yang melemah, dan pelaporan keuangan yang tidak efisien seperti kecurangan dalam pelaporannya, dan penegakan hukum yang masih kurang dalam melindungi pemegang saham minoritas serta memberi hukuman kepada pelaku menjadi perhatian lebih oleh pemerintah maupun investor dalam praktik tata kelola perusahaan. Hal tersebut yang menjadi runtuhnya beberapa perusahaan di Indonesia. Kasus lainnya yaitu menimpa pada PT Asuransi Jiwasraya yang menjadi salah satu contoh lamanya penerapan GCG pada perusahaan milik negara. Jiwasraya tersebut itu mengalami krisis keuangan akibat praktik investasi yang tidak prudent dan pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas. Manajemen perusahaan itu diduga melakukan penempatan dana investasi pada instrumen beresiko tinggi tanpa memperhatikan asas kehati-hatian dan mekanisme pengawasan internal yang kurang memadai. Selain itu, terdapat indikasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan tersebut. Akibat melemahnya penerapan GCG tersebut, Jiwasraya itu gagal memenuhi kewajiban pembayaran polis kepada nasabah dengan total kerugian mencapai puluhan triliun. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Good Corporate Governance agar dapat menjadi dasar dalam perbaikan sistem pengawasan dan pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Penelitian ini memproyeksikan GCG dengan kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang inkonsistensi di mana telah terdapat perbedaan pengaruh antar variabel bebas terhadap kinerja keuangan.
Hal ini membuat diperlukan adanya pengujian untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap return on asset sebagai alat ukur kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang timbul yaitu yang pertama, apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN periode 2020 sampai dengan 2024? Untuk yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN periode 2020 sampai dengan 2024? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN periode 2020 sampai dengan 2024? Dengan tujuan penelitian yang pertama mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN periode 2020 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep good corporate governance. Melalui pemahaman tersebut, perusahaan BUMN diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan perusahaan. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa depan. Selain itu, hasil serta metode yang digunakan dalam penelitian dapat menjadi dasar yang kuat bagi studi lanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pengembangan dalam bidang terkait. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam hal ini meliputi seluruh populasi variabel yang akan diteliti yaitu good corporate governance yang terdiri dari Dewan Direksi, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Selanjutnya kita memasuki pembahasan bab 2 yaitu ada kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu ada teori agensi. Menurut Jensen dan McLean mengemukakan bahwa teori ini merupakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberikan wewenang yaitu dari pihak prinsipal dengan pihak yang menerima wewenang yaitu selaku agen dalam membentuk hubungan kerja. Dalam hal ini, pihak agen itu diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan beberapa tugas atau pekerjaan dengan harapan itu dapat memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai sampai mana sih perusahaan itu menerapkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip keuangan dengan baik dan tepat, serta sejauh mana pengelolaan keuangan itu secara efisien dan efektif. Kinerja keuangan dalam penelitian ini itu diukur dengan menggunakan return on asset. Selanjutnya kita membahas tentang good corporate governance yang dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi ialah lembaga dalam perseroan yang memegang kewenangan maupun tanggung jawab utama dalam mengelola perusahaan demi kepentingan perseroan sejalan dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu komisaris independen yang merupakan jumlah dewan komisaris yang bertugas mengatur mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab guna memantau gerak-gerik manajemen tertinggi. Selanjutnya terdapat penelitian terkait yang terdapat dalam pemaparan PPT tersebut dengan kerangka konseptual dalam gambar tersebut yaitu yang pertama Dewan Direksi, X1 Dewan Komisaris Independen, X2 kepemilikan institusional yaitu sebagai X3 dan kinerja keuangan sebagai Y1. Dengan hipotesis yang pertama, Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk hipotesis yang kedua yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir yaitu hipotesis ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan memasuki bab 3 yaitu metode penelitian dengan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Dengan populasi yaitu semua perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Sampel yang digunakan dengan teknik proposisi sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan merupakan BUMN yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan kriteria yang kedua yaitu mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan yang tidak mengalami kerugian dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan kriteria yang terakhir yaitu perusahaan tidak mengalami deslating atau suspend selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan tempat penelitian yaitu dilakukan di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode 2020 sampai dengan 2024. Penelitian tersebut mulai dilakukan mulai tanggal 25 September 2025. Dengan rancangan penelitian yang terdapat dalam PPT tersebut. Lalu definisi operasional variabel untuk yang pertama yaitu variabel independen. Yang pertama adalah dewan direksi, yang merupakan jumlah anggota dewan direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan dengan sumber data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan dengan rumus sebagai berikut. Dewan direksi yaitu jumlah anggota dewan direksi. Untuk yang kedua adalah komisaris independen, jumlah komisaris yang tidak memiliki hubungan atau keterikatan dengan perusahaan dengan manajemen perusahaan dengan sumber data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan dengan rumus sebagai berikut yaitu komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris. Lalu variabel independen yang terakhir yaitu kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh suatu institusi dengan rumus yaitu jumlah saham yang dimiliki dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu terdapat variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah return on asset yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dengan penggunaan asetnya. Dengan rumus laba setelah pajak dibagikan dengan total aset. Lalu yang terakhir terdapat analisis data. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif, yaitu memberikan ringkasan atau gambaran data tentang melalui average value, variation, maximum value, minimum value, standard deviation, sum, rank, kurtosis, dan weakness. Lalu untuk yang kedua yaitu terdapat analisis data panel. Dan yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas. Yang kedua multi-koleniaritas. Dan yang ketiga ada heteroskedastisitas. Dan terdapat analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.